begitu lama, Senopati Amongbrojo pergi meninggalkan. Terdengar suara jeritan histeris memaki-maki Senopati Amongbrojo. Dengan refleks aku dan Cakrabumi bangkit dari duduk untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi di luar sana. Keparat kamu Senopati, kamu lihat berpuluh-puluh nyawa meregang demi memperjuangkan kejayaan Kalasan. Kamu malah bersekongkol dengan Cakrabumi, ingin menguasai tahta Adipati. Kamu pengkhianat. Seorang lelaki muda berteriak sambil menantang Senopati Amongbrojo. Raden Wicaksono, buka mata kamu lebar-lebar. Lihatlah kebenaran yang terjadi. Cakrabumi meneteskan air mata bersama dengan ribuan rakyatmu. Setelah mengetahui kejahatan ayahandamu, mereka justru ingin mempertahankan kejayaan Kalasan, bukannya memperjuangkannya lagi. Lokananda memberi kebebasan kepada kita, namun kebebasan itu disalahgunakan oleh ayahandamu. Senopati Amongbrojo menanggapi tantangan Raden Wicaksono, sehingga adu mulut terjadi dengan seru. Mereka saling mengeluarkan isi hati mereka. Kamu ingin menguasai tahta kadipaten ini dan selalu berkata atas nama rakyat. Kalasan adalah warisan leluhur kami. Siapapun tidak berhak mengambil alih kekuasaan di sini, termasuk kamu dan Cakrabumi pengkhianat itu. Raden Wicaksono nampak marah sekali. Jiwa mudanya mengajaknya untuk segera berbuat sesuatu. Sebenarnya siapa yang mengkhianat, Raden? Senopati Amongbrojo semakin berani menantang tatapan mata Raden Wicaksono yang seperti mengeluarkan bisa beracun. Rakyat Kalasan tidak akan pernah rela dipimpin oleh kalian yang bukan pewaris tahta. Jadi jangan pernah mimpi. Raden Wicaksono tidak peduli dengan orang yang mengelilinginya. Ia tetap percaya diri untuk membela ayahandanya. Raden, tanyakan sendiri pada mereka, karena bagiku semua itu tidak penting. Yang jelas kami semua berjuang demi bumi Kalasan yang ingin tetap utuh sebagai bagian dari Lokananda, tidak ingin dijajah oleh kerajaan manapun. Senopati Amongbrojo membalikkan badannya dengan maksud tidak ingin mengurusi emosi putra Adipati Bramasora itu. Keparat, minggir kalian semua. Kembalilah ke rumah kalian. Mulai besok aku yang akan memimpin kalian di Kalasan ini selama ayahanda di penjara. Raden Wicaksono membentak puluhan prajurit yang mengelilinginya. Para prajurit dan rakyat jelata itu tidak menggubris ancamannya. Mereka tetap tidak mau bubar. Seorang wanita cantik yang mengaku sebagai ibunya langsung mendekap putranya, menyadarkannya, namun Raden Wicaksono semakin marah dan mendorong ibunya sendiri hingga jatuh. Putraku, apa yang dilakukan Paman Senopati benar, Nger. Dengarlah suara rakyat di luar sana. Mereka menginginkan agar ayahandamu membatalkan niatnya untuk Balelo. Tapi ayahandamu tidak pernah memikirkan mereka. Sadar, Nger. Jangan kamu perturutkan nafsu. Wanita itu menasihati Raden Wicaksono dengan uraian air mata. Tapi pemuda itu tidak mau mendengar nasihatnya, tetap nekat mengejar Senopati Amongbrojo. Beberapa prajurit menghadangnya dengan senjata, tapi Raden Wicaksono tidak menghiraukan teriakan ibunya. Aku dan Cakrabumi hanya menonton adegan itu saja, tidak mau melibatkan diri. Minggir kalian semua, seharusnya kalian membantu aku yang ingin tetap mempertahankan tanah air kita. Kita akan bangun kembali Kalasan agar lebih maju lagi. Jangan biarkan mereka mengacak-acak negeri kita. Minggir! Raden Wicaksono menyerang para prajurit yang mencoba menghalangi langkahnya. Pemuda tampan itu menghunus pusakanya lalu mengejar Senopati Amongbrojo yang membelakanginya.
Seorang prajurit berteriak mengingatkan Senopati Amokbrojo bahwa bahaya ada di belakangnya. Senopati Amokbrojo membalikan badannya, mundur beberapa langkah setelah melihat Raden Wicaksono mengejarnya dengan senjata terbunus di tangannya. Dengan penuh amarah, Raden Wicaksono ingin segera menghujamkan pusakanya ke dada Senopati Amokbrojo yang sudah mengingkarinya. Namun ternyata tebakannya meleset. Pusaka itu justru menghujam ibunya sendiri yang bermaksud menghalangi putranya membunuh senopati pilihan di Kalasan itu. Raden Wicaksono kaget memandangi ibunya yang merintih kesakitan. "Ibu, kenapa ibu lakukan itu? Aku akan membalaskan sakit hati Ayanda karena dia sudah tega mengingkarinya, Ibu. Kenapa ibu bertindak bodoh?" Raden Wicaksono mencabut pusaka yang menusuk perut ibunya. Seiring dengan keluarnya pusaka tajam itu, terdengar suara teriakan pilu yang mengerang kesakitan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun, istri Brahmasora meninggal dunia. Melihat ibunya tidak tertolong lagi, Raden Wicaksono menjadi geram dan penuh amarah. Ia berteriak sambil menyerang Senopati Amokbrojo dengan membabi buta. Senopati Kalasan itu melayani serangan dari putra kesayangan Brahmasora. "Daripada melihat jasad Ayanda tergantung di Lokananda, lebih baik aku mati. Tapi kematianku harus kamu bayar mahal, Amokbrojo. Kamu harus mati terlebih dulu demi ibu." Raden Wicaksono menyerang membabi buta, tidak terarah. Senopati Amokbrojo dapat menangkis setiap serangan pemuda tampan itu yang tidak terarah. Pertarungan terjadi dengan seru di malam yang hampir menjelang fajar. Senopati Amokbrojo yang memang sudah kelelahan terdesak dan berkali-kali ambruk. Ketika Raden Wicaksono mendapat kesempatan untuk menusukkan pusaka kesayangannya, tiba-tiba rakyat yang tadinya hanya menonton menyerangnya dengan beramai-ramai. Ia kewalahan dan sempoyongan. Rakyat yang mengeroyok menghajarnya dengan ganas. Rakyat menghentikan serangannya ketika pemuda itu sudah jatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi. Putra Brahmasora yang berani itu tewas seketika sebelum memenuhi janjinya untuk membunuh Senopati Amokbrojo. Rakyat dan para prajurit Kalasan berteriak dengan senang. Mereka merasa puas bisa memenangkan pertarungan ini walau yang menjadi lawannya hanyalah satu orang saja. "Kita sudah mendapatkan jawabannya sendiri, Raden," Cakrabumi berkata dengan pelan padaku setelah keadaan menjadi hening kembali. "Apa maksud Paman?" Aku tidak memahami ucapan Cakrabumi. Dengan kematian istri dan putra Brahmasora, berarti pupus sudah riwayat kepemimpinan Brahmasora. Garis keturunan luhur Brahmasora berakhir sampai di sini. Cakrabumi menjelaskan tentang perkataannya tadi. Aku memahami arah pembicaraannya. Apa memang tidak ada saudara dan keluarga mereka yang lainnya? Aku ingin mengetahui tentang keluarga mereka yang tentunya menaruh dendam atas kejadian ini. Ada, Raden, tapi mereka semua bukannya orang yang haus tahta seperti Brahmasora. Tidak ada yang sedarah dengan Brahmasora. Mereka itu cuma anak keponakan saja. Cakrabumi menerangkan tentang silsilah keluarga Brahmasora. Kedua adik Brahmasora sudah mati ketika waktu itu terjadi perebutan kekuasaan. Adipati Silangga meninggal karena sakit sebelum mewariskan tahta kepada siapapun juga. Ia meninggalkan 3 putranya yang memang haus tahta. Mereka bertiga saling berebut. Pada akhirnya Brahmasora lah yang menang. Cakrabumi mengenang masa lalu tahta Adipati Kalasan setelah Adipati Silangga meninggal dunia. Lalu apakah tidak ada lagi putra Brahmasora yang lain? Setahu hamba tidak ada, Raden, tapi hamba juga
tidak tahu. Jika misalnya Brahmaswara mempunyai putra yang lain di luar istana, Cakrabumi tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi tentang keturunan Brahmaswara. Karena bisa saja ia mempunyai istri simpanan di luar istana dan mempunyai putra yang suatu saat akan menuntut haknya. Aku menganggukkan kepala pertanda memahami ucapannya. Aku mengikuti langkahnya mendekati jasad istri dan putra Brahmaswara yang sudah meninggal. Sungguh kejadian yang luar biasa dahsyatnya. Semua terjadi di luar batas kesadaranku sebagai manusia. Semua terjadi seperti dalam hiasan mimpi dan sekedar drama yang sering dipentaskan oleh orang-orang.